Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnadila Febriani dengan nomor NPM 2306311110162. Saya dari kelas 4E, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai profil Kiai Haji Ahmad Dahlan dan profil Kiai Haji Hasyim Asy'ari beserta pemikiran-pemikirannya. Baik, langsung saja mengenai profil Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nama asli beliau adalah Muhammad Darwis. Nah, beliau lahir pada tanggal 1 Agustus 1868 di Kawan, Kota Yogyakarta. Nah, wafatnya pada tanggal 23 Februari tahun 1923. Nah, nama ayah beliau adalah Kiai Haji Abu Bakar atau yang bisa disebut dengan ulama dan khatib Masjid Besar Yogyakarta pada zaman dahulu. Terus nama ibu beliau adalah Siti Aminah, gelarnya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, kenapa bisa dibilang dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan? Kebetulan beliau ini setelah pulang dari Makkah akhirnya punya gelar gitu, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Terus organisasinya adalah Pendiri Muhammadiyah, berdiri pada tanggal 18 November 1912. Nah, pendidikan terakhirnya adalah mengaji sejak kecil di pesantren-pesantren lokal. Terus jadi beliau pada saat masih kecil pun beliau sudah mengaji di pesantren-pesantren lokal gitu. Terus yang kedua ada menunaikan haji dan belajar agama di Mekah selama beberapa tahun gitu. Nah, beliau dulu sudah menunaikan haji dan belajar agama di Mekah gitu. Jadi beliau itu lama di kota Mekah gitu. Terus yang ketiga ada tertarik pada pemikiran pembaruan Islam dari tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani. Nah, pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah yang pertama pembaruan modernisasi Islam. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan ini menolak taklid buta dan mengajak umat Islam untuk berpikir kritis dan rasional dalam memahami agama. Terus yang kedua ada menggabungkan ajaran Islam dengan kemajuan ilmu pengetahuan modern. Terus yang kedua ada pendidikan sebagai pilar perubahan. Nah, ini tuh mendirikan sekolah-sekolah modern dengan sistem klasikal dan kurikulum umum, ilmu pengetahuan umum dan agama. Terus yang kedua ada pendidikan untuk semua, jadi termasuk perempuan. Nah, ini tuh beliau tuh mendirikan Aisyah. Terus yang ketiga ada pemurnian akidah dan praktik agama. Caranya yaitu mengajak umat kembali ke Al-Quran dan hadis yang murni gitu. Terus yang kedua ada menentang praktik-praktik bid'ah, khurafat dan tahayul yang merusak kemurnian Islam. Nah, yang keempat ada prinsip Al-Ma'un. Jadi beliau ini menekankan pentingnya ayat-ayat sosial dalam Al-Quran seperti surah Al-Ma'un gitu. Jadi yang kedua ada Islam harus mendorong kepedulian sosial, jadi membantu fakir miskin, anak yatim dan kaum yang tertindas. Terus yang ketiga ada ajaran ini menjadi gerakan filantropi di dalam sosial Muhammadiyah gitu. Terus yang kelima ada kemandirian dan etos kerja. Yang pertama ada mengajarkan pentingnya bekerja keras dan hidup mandiri gitu. Jadi mengajarkan umat Islam untuk pentingnya bekerja keras dan hidup mandiri. Terus yang kedua ada mendorong umat Islam untuk terlihat aktif atau terlibat aktif dalam bidang ekonomi dan usaha. Selanjutnya ada profil Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, nama lengkap beliau adalah Muhammad Hasyim Asy'ari. Lahir pada tanggal 14 Februari tahun 1871 di daerah Jombang, Jawa Timur. Nah, wafatnya pada tanggal 28 Juli 1947. Nah, ayah beliau bernama Kiai Haji Asy'ari atau bisa disebut dengan ulama dan pendiri pesantren keras gitu. Terus kakeknya yaitu Kiai Haji Usman, juga seorang ulama besar. Terus pendidikannya yaitu belajar di berbagai pesantren di Jawa lalu menuntut ilmu di Mekah. Terus organisasinya yaitu pendiri Nahdlatul Ulama atau NU pada tanggal 31 Januari 1926. Gelarnya yaitu Hadatus Syekh gitu. Jadi beliau itu adalah guru besar ulama gitu. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini merupakan tokoh pembaru Islam yang berpengaruh besar dalam membangun sistem pendidikan modern dan menyebarkan agama Islam yang rasional, murni dan berpihak kepada kaum yang lemah. Nah, pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini yaitu kukuh pada tradisi ahlu sunnah wal jamaah gitu atau aswaja gitu. Nah, yang pertama ada menganut mazhab Syafi'i di dalam fikih, Asy'ari dalam akidah dan Ghazali dalam tasawuf.
Terus yang kedua ada menolak pembaruan agama yang meninggalkan tradisi ulama klasik. Yang ketiga ada menjaga ajaran Islam tradisional seperti pesantren, kitab kuning, dan tareka. Nah, terus yang kedua ada menjaga otoritas ulama dan pesantren. Jadi beliau ini memperkuat peran ulama sebagai pemimpin umat dalam agama dan sosial gitu. Terus yang kedua ada pesantren dijadikan sebagai pusat dakwah dan pendidikan Islam tradisional. Terus yang ketiga ada menolak pengaruh barat dan sekularisme gitu yang merusak nilai-nilai Islam. Terus yang ketiga ada pendidikan pesantren berbasis kitab kuning gitu. Nah, beliau ini menekankan pentingnya pengajaran kitab turats atau klasik gitu. Nah, yang kedua ada pendidikan ditekankan pada adab, alat penguasaan ilmu alat nahwu, syaraf, dan pemahaman mendalam terhadap fikih dan tauhid. Terus yang keempat ada perjuangan kemerdekaan. Jadi beliau ini mengeluarkan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 yaitu fatwa jihad melawan penjajah Belanda atau Nica dan sekutunya gitu. Terus yang kedua ada kontribusinya sangat besar dalam membangkitkan semangat perjuangan santri dan rakyat dalam mempertahankan NKRI. Terus yang ketiga adalah Hari Resolusi Jihad yaitu yang diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Terus yang kelima ada tasawuf dan etika spiritual. Nah, ini menganjurkan tasawuf yang seimbang seperti batiniah tetapi sesuai dengan syariat. Terus yang kedua ada menekankan pentingnya akhlak, tawadu, dan zikir dalam kehidupan seorang muslim. Nah, karya-karya pentingnya yaitu seperti Adabul Alim wal Muta'alim tentang etika guru dan murid, terus ada Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, terus Artibian fi Wujud al-Nidham atau tentang pentingnya ketaatan dan disiplin gitu. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini adalah sosok penjaga tradisi Islam Nusantara dan pendiri ormas Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama atau yang bisa disebut dengan NU. Jadi pemikirannya menekankan pentingnya menjaga warisan ulama terdahulu sekaligus berperan aktif dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Baik, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.